Kenapa Yesus mati? Dia berkehendak untuk menyelamatkan orang-orang dari zaman Adam. Makanya dia harus turun ke dalam dunia orang mati untuk mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Karena Yesus itu terkemuka di dunia dan akhirat. Kamu tadi bilang sudah Yesus mati, turun ke alam orang yang mati. Terus siapa yang cabut nyawanya? Gak ada, dia sendiri yang berkehendak. Kenapa Yesus mati? Dia berkehendak untuk menyelamatkan orang-orang dari zaman Adam. Makanya dia harus turun ke dalam dunia orang mati untuk mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Karena Yesus itu terkemuka di dunia dan akhirat. Makanya orang-orang di dunia orang mati pun mengenal siapa Tuhan Yesus. Nah, kalau kamu kapalah kepada orang-orang mati. Kan kamu tidak kan kamu tadi bilang sudah Yesus mati, turun ke alam orang yang mati. Terus siapa yang cabut nyawanya? Gak ada, dia sendiri yang berkehendak. Oh, dia sendiri yang cabut nyawanya sendiri. Gak ada nyabut-nyabut itu cemana, emang singkong. Kamu tadi bilang dia mati karena ingin bertemu orang apa ya? Bukan ingin bertemu, kok dirubah sih baru persekian detik. Kok bisa kepalamu itu nggak mengingat apa? Apa tadi? Berapa sih nilaimu? Kalau sekolah? Langsung merubah gitu. Memang mulut suka ngerubah-ngerubah. Kamu tadi kan bilang dia masuk ke alam apa? Untuk memberitahu orang-orang yang sudah mati. Iya dong, dia mendeklarasikan dirinya adalah Tuhan dan sekaligus menyelamatkan mereka yang beriman kepadanya dari zaman Adam. Oh, kan tadi kamu bilang dia mati, terus siapa yang cabut nyawanya? Enggak dicabut nyawanya, dia menitipkannya kepada sang Bapa. Dia menyerahkan nyawanya kepada sang Bapa untuk mengambilnya kembali. Bapaknya siapa? Bapa adalah Allah. Oh, jadi kamu punya dua Tuhan? Bukanlah, Yesus itu kan firman. Tapi firmannya Allah, masa jadi dua Tuhan? Masa suara saya yang berbeda dengan badan saya jadi dua? Saya kan tetap satu. Tapi kan orang Kristen bilang Tuhan Yesus. Kan orang Kristen bilang Tuhan Yesus. Betul. Kan Tuhan dengan Allah itu beda. Beda. Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Allah? Bapa. Bapak apa? Bapak sama Yesus. Sumber dari segala sesuatu. Bapak ini gini bro, Allah kami itu kan bukan Allah yang kayak gelas saya ini satu, tapi nggak bisa ngomong. Dia bisa ngomong kalau dia punya firman, sama kayak saya satu. Badan saya ini bisa ngomong kalau saya punya pikiran. Jadi Bapa dengan firman itu seumpama badan dengan pikiran saya. Berarti Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah penyataan diri Bapa yang tidak kelihatan. Yohanes 1 ayat 18. Oh, berarti Tuhan. Jadi Yesus itu adalah Tuhan pikirannya Bapa. Ya? Yesus itu adalah pikirannya Bapa. Oh, berarti Tuhan Yesus itu manusia. Tuhan Yesus itu Allah dan manusia. Janganlah kau kurang-kurangin. Tadi kan kau bilang Yesus itu apa? Tuhan dan manusia. Berarti, iya, Tuhan dan manusia. Manusia bisa jadi Tuhan. Bukanlah, Tuhan dan manusia berarti Tuhan yang jadi manusia. Kok manusia jadi Tuhan? Agak lain. Kau mau bilang gini kan? Agatha adalah guru adalah Agatha. Ya belum tentu, karena nggak semua guru itu Agatha. Tapi Agatha adalah guru. Jadi kalau dikatakan manusia menjadi Tuhan itu nggak betul. Yang betul adalah Tuhan jadi manusia. Menjadi manusia, ya. Nah, jangan kau ganti karena maknanya beda. Menjelma kayak siluman. Siluman mana yang bisa menjelma? Coba saya tanya. Kau kebanyakan nonton film. Pada kenyataannya tidak ada yang menjelma sebagai manusia, itu hanya Allah. Hanya terjadi oleh Allah yang mengambil rupa manusia, yaitu Yesus. Kalau kau bilang kayak siluman mana? Kau kebanyakan nonton Sun Gokong. Sun Gokong itu cerita fiktif. Coba, siluman mana yang pernah jadi manusia? Saya tanya. Kau juga dengar dongeng? Nah itu. Mungkin yang menjelma menjadi apa ya?
Hmm. Jadi kau mau bilang Ruhul Kudus atau Jibril itu adalah siluman ya? Sebentar. Kau mau bilang Ruhul Kudus dalam kurung Jibril itu adalah siluman gitu? Enggak. Karena di dalam surah Maryam, Ruhul Kudus atau malaikat Jibril itu menampakkan diri kepada Maryam dalam rupa manusia, sepenuhnya manusia. Kau mau bilang itu Ruhul Kudus itu siluman? Terus yang salibkan Yesus itu siapa? Loh kok lari kau? Kok nggak mau nanggapin Quran kau itu? Surah Maryam itu. Apa? Loh, apa katamu? Kalau pura-pura bodoh itu memang enak, bro. Lupa ingatan. Saya jarang baca tentang itu nah. Kalau nggak pernah baca dan nggak pernah tahu apa-apa, ya nggak usah beriman lah. Namanya beriman buta itu. Kau memangnya kenal sama Allahmu? Kenal. Coba jelaskanlah Allahmu itu apa? Apa ya? Kita itu cuma mempercayai dan meyakini. Saya tanya, jelaskan Allahmu, bukan lagi mau ini bikin pidato. Nggak bisa kalian menjelaskan Allah kalian kayak gimana ya? Cuma itu dengan kepercayaan. Enggak, saya tanya, jelaskanlah Allah. Itu nggak bisa kau jelaskan tentang Allah. Kenal dengan Yesus. Berarti kau nggak kenal sama Allah, makanya kau nggak bisa menjelaskan apa-apa. Tapi kenapa saya bisa menjawab semua pertanyaanmu? Karena saya mengenal Allah yang saya sembah. Kalau kau kan memang nggak kenal. Makanya kau itu ibarat kata beli kucing dalam karung. Entah apapun dalam karung itu, pokoknya kau imani itu adalah kucing. Tahu-tahu pas dibuka bisa jadi itu belatung. Kan Yesus punya wujud, Tuhan pun tidak punya wujud. Berarti Tuhanmu nggak ada dong? Tidak berwujud, bukan tidak ada. Wujud itu ada. Kalau tidak berwujud ya tidak ada artinya. Gimana sih kau? Wujud itu artinya ada. Kalau kau bilang Allahmu tidak berwujud ya berarti Allahmu tidak ada. Yakin? Lu kok aduh, udah nyeri, mimisan, cemana? Aduh kok langsung. Sama halnya apa ya? Jadi Allahmu ada nggak? Jadi Allahmu ada nggak? Kenapa kau bilang Allahmu nggak ada? Terus apa ya? Lu itu dulu dong, kau nggak bisa jelaskan Allahmu. Iya, bentar. Ini penjelasannya. Terus perasaan punya wujud tidak? Perasaan itu ada. Punya wujud? Ada. Mana wujudnya perasaanmu? Ini melalui yang kau dengar ini, aku lagi happy. Bisa kan? Dinyatakan kan? Bisa, perasaan itu bisa dinyatakan. Makanya ketika kau jatuh cinta, bisa kau nyatakan kepada kekasihmu, sayang aku mencintaimu. Ada nggak itu perkataan? Ada. Teridentifikasinya dengan apa? Indera pendengaran. Jadi kalau kau bilang perasaan tidak ada, ya itu namanya kau gila. Kau tahu dengar ya, kalau kau bilang perasaan itu tidak ada, kenapa ada orang yang menggambarkan kesedihan? Kenapa ada orang yang menggambarkan bahagia? Kenapa ada orang yang menggambarkan kecewa? Kenapa ada orang yang menggambarkan kemarahan? Artinya apa? Perasaan itu ada. Gak nyampe kau. Ada. Realitas atau wujud itu bisa diidentifikasi bro dengan 5 indera kita. Ini saya ngajarin anak bocil ya, jadi guru PAUD lagi gua ya. Jadi yang mengidentifikasi keberadaan itu adalah 5 panca indera kita, bukan biji mata tok. Bahkan rasa sedihmu pun bisa dilihat oleh mata. Ketika kau menangis, kelihatan kan sedihnya. Kok nggak nyampe otakmu deh? Perasaan aja ada, bisa ku kasih tahu, bisa ku jelaskan karena ada. Kenapa Allahmu nggak bisa kau jelaskan? Karena nggak ada. Ya, sesuatu yang nggak ada itu nggak akan bisa dijelaskan. Makanya aku tanya kau, jelaskanlah Allahmu. Jelaskanlah apa Allahmu. Nggak bisa kau jelaskan Allahmu karena nggak ada. Hah? Gimana menurut kau? Susah memang ngobrol sama orang yang gak berakal. Sama dengan perasaan tak berwujud. Ada, siapa bilang perasaan gak ada?
Coba tunjukkan perasaan yang mana. Lah Sama ini aku dengan lagi saya. kesel ini udah bisa kau tengok kekesalanku kan? Ada orang Kau senyum-senyum. ini nih perasaanku apa Tapi hari ini? Kesal sama kau. Udah kau tengok, udah kau dengar, udah kau rasakan. Udah, botol. Mbak, sekarang saya tanya. Kalau Allahmu ada, jelaskan. Tidak nampak kasat mata, hanya dapat dirasakan. Ya namanya ada kan? Kalau bisa dirasakan berarti ada kan? Yang bisa dirasakan berarti ada. Orang ada Wujudnya kau tidak rasakan, ada. terus kau bilang nggak ada. Aduh Tidak Tuhan, mempunyai wujud. seberapanya Tuhan tidak kapasitas mempunyai kepalamu, Dek? Tunggu ya. Kalian ini nggak pernah kah diajarin logika? Kalian pernah nggak sih belajar? Astaga. Kalian ini ngapain aja sih di sekolah? Pelangak-pelong aja. Gitu. Is, ngeri. Jadi apalah Allahmu? Gak bisa kau jelaskan Allahmu. Ambulan ready. Ventilator ready. Tuhan tidak kasat mata. Kau jawab dulu, jelaskan dulu Allahmu. Kenapa kau tidak mengenal Allahmu? Kok saya kenal, dia tidak kasat mata. Cuma tapi dapat dirasakan dan diyakini dan dipercaya. Loh, sekarang kau bilang Allahmu bisa dirasakan. Berarti rasa itu ada? Ada rasa itu. Nah, tadi kau bilang gimana kau mau melihat rasa? Gimana kau mau membuktikan adanya rasa? Itu barusan kau jawab. Oto mau. Makanya aku bilang. Coba aku tanya, ada di mana lah Allahmu? Sekarang saya tanya, di mana lah Allahmu? Kan kamu tadi bilang. Di mana lah Allahmu? Di mana lah Allahmu? Ada di mana-mana. Ada di bawah pantatku ini nggak dia? Ada di bawah pantatku ini nggak dia? Kau bilang ada di mana-mana. Betulnya itu bohongmu itu. Terus Tuhanmu di mana? Di sorga, jelas. Oh ya, berarti dia tidak bisa lihat kamu di situ. Bisa. Bagaimana caranya bisa lihat kamu? Dia memandang dari sorga ke bawah. Ada. Loh iya dong, karena dia punya mata dia memandang. Lo kalau Allah punya mata nggak, berarti dia nggak bisa mandang. Nah, yang bisa memandang itu hanya yang punya mata. Sekarang saya tanya, Allah punya mata tidak? Kalau Allah tidak punya mata, dia tidak tahu kau lagi melakukan dosa, kau lagi bercabul, nggak nampaknya itu. Lakukan gas. Oh, dia punya mata. Hewan bisa punya mata, manusia. Tuh, Tuhan Yesus punya mata lah. Kau kira dia buta kayak kau? Iya tuh. Beriman buta. Dia memang manusia. Dia Allah dan manusia, udah saya yang bilang. Dipercayai. Dia Allah yang jadi manusia, kan tadi udah dijelaskan. Masa kau ulang lagi? Janganlah kau hilangkan keilahiannya. Cuman kemanusiaannya aja kau tengok. Janganlah kau tengok si Agatha ini cuman koar-koar di TikTok. Padahal aku ini adalah pendoa. Karena kau yang tahu, yang kau lihat aja, yang kau imani kan. Kau tidak mengenalku kan gitu. Nah, jadi kau nggak sanggup menjelaskan Allah? Kan sudah aku bilang tadi, dia tidak kasat mata, tidak nampak. Enggak, Tuhanmu itu maha apa? Jawab dulu. Maha besar, maha mengetahui. Maha mengetahui, maha besar. Berarti dia ada di toilet? Ada. Ada di spiteng dia? Ada. Saya bertanya lagi. Kan kamu tadi bilang Tuhanmu disalibkan karena menebus dosa. Enggak ada saya bilang Tuhan saya disalibkan karena menebus dosa. Janganlah kau berbohong, nggak pernah. 1.800 orang di sini ada nggak yang aku bilang itu? Terus kenapa dia mati? Kan kamu tadi bilang dia. Udah aku jawab, karena dia menyatakan yang sebenarnya. Karena dia adalah Allah. Ketika dia dalam rupa manusia mengaku Allah, orang-orang mengira dia menghujat.
Gitu. Oh, mengaku ya. Mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku dan membuktikan lah. Buktinya apa dia Tuhan? Buktinya dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Buktinya dia mengampuni dosa. Buktinya dia membuat mata bagi orang yang tidak punya mata. Buktinya dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Buktinya dia menyembuhkan anak yang sudah pendarahan selama 14 tahun. Buktinya dia mengubah air jadi anggur. Buktinya dia berjalan di atas air. Buktinya dia menyembuhkan orang yang kerasukan. Banyak kali buktinya. Sekarang saya tanya, Allahmu itu Tuhan tidak? Allahmu itu Tuhan tidak? Gantian dong. Tuhan. Tuhan. Apalah buktinya dia Tuhan? Silakan. Dia menciptakan langit dan bumi. Mana buktinya? Mana buktinya? Sebelum Tuhanmu itu ngaku-ngaku itu di dalam Quran, Tuhan Yesus saya juga sudah mengaku sebagai pencipta. Kalah start. Terus siapa yang diciptakan Nabi Yesus? Apa? Yesus diciptakan sama siapa? Lu orang dia Allah dan manusia kok diciptakan? Ini masih nggak kau simpan ini dasar ini di kepalamu ini? Tuhan itu tidak dilahirkan. Tidak melahirkan dan dilahirkan. Oke. Yesus kan dilahirkan. Sebentar. Batu dilahirkan nggak? Batu dilahirkan nggak? Enggak. Yuk kok sama kayak Allahmu nggak dilahirkan? Tuhanlah batu itu. Pantas kalian cium, kehapuslah dosa kalian. Gitu kan? Terus Yesus itu dilahirkan. Bilanglah. Berarti Tuhanmu lahir dari Pepe. Iyalah, nabimu aja lahir dari Pepe kok. Iya. Terus apa? Apa jeleknya? Kau pun lahir dari sana, terus langsung hina kau? Iya. Udah ya. Nah, udah. Kalau Allahmu itu dulu coba buktikan dulu Allahmu itu Tuhan. Maha Esa. Itu nggak membuktikan dia Tuhan. Aku juga satunya aku. Nggak ada yang kayak aku di dunia ini. Manusia dari mana lihat? Siapa buktinya? Apa buktinya? Apa buktinya? Itu kan omong kosong. Itu kan omong kosong yang ditulis di dalam kitabmu kan. Ya. Masa omong kosong kayak gitu kau percaya? Cobalah gini lah bro, jangan omong kosong, setidaknya adalah bukti gitu. Minimal lah dia ketemu sama Musa, dilihat orang gitu loh. Ini dia nggak ada yang bisa membuktikan. Kalau saya bisa membuktikan bahwa Yesus itu bersama-sama dengan Musa dan Elia dilihat 3 muridnya, ada saksinya gitu. Ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Allahmu itu kapan hari dia jadi Tuhan? Coba. Sebelum adanya Adam, dia sudah jadi Tuhan. Siapalah yang beragama Islam dari zaman sebelum ada Islam? Iya, bentar. Jadi yang ciptakan Adam itu Tuhan saya. Itu kan dongeng di abad 7 bro. Masa kok percaya sama dongeng kayak gitu? Yang ciptakan Yesus juga Tuhan saya. Itu kan dongeng di abad 7. Bentar. Yesusnya udah ada, dongengmu baru ada 7 abad setelahnya. Ya mana ada orang yang percaya kalau yang berotak? Kau pun agak lain kan. Bentar. Kalau dibandingkan Yesus dengan Adam, lebih duluan Adam daripada Yesus. Yang menciptakan Adam itu Yesus. Kayak mana ceritanya? Lah itu kayak gimana ceritanya? Allahmu baru ada di abad 7 ngaku menciptakan Adam. Bentar. Loh itu sama. Yesus anak siapa? Yesus anak siapa? Anak Maryam. Anak Allah dan anak Maria. Anak Maria. Anak Allah dan anak Maria, janganlah kau kurangin. Maria. Anak Allah dan anak Maria, ini ada anak Maria. Iya, anak Allah dengan anak Maria. Berarti Allah berhubungan dengan Maria. Tidak. Ya. Tidak. Terus Maria anak siapa?
Anak Maria cucu anak siapa? Yoyakim dan dan Nah, Hana. Itu nama nah, bapaknya. ya anak dari cucu Adam ya kan? Iya kan? Iya, Nah, yang ciptakan Adam itu Tuhan Yesus. saya. Hah? Loh, kok bisa Tuhanmu? Kok bisa Tuhanmu? Tunggu. Itu tertulis di mana, Bro? Saya tanya. Bentar, bentar. Itu tertulis di mana itu, Iya, Bro? bentar, bentar, bentar. Hmm. Kan kamu tadi bilang Yesus lahir dari Adam. Yesus lahir dari Maryam. Kemanusiaannya betul, keilahiannya tidak dilahirkan Maria. Lahirnya Adam. Kan Maryam anak cucu Adam kan. Terus yang ciptakan Adam siapa? Yesus. Kok yang ciptakan yang lahir anak cucunya? Yang dilahirkan kan kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Yang menciptakan Adam kan keilahian Yesus. Kenapa ndak berwujud Adam Ya itu aja dulu kan? dong ditanggapin. Keilahian Yesus yang menciptakan Adam. Lebih apa ya? Lebih tua Adam daripada Yesus kok. Loh, sekarang saya tanya, lebih tua mana Allah sama Isa? Lebih tua mana Allah sama Isa? Atau lebih tua mana Allah sama Muhammad lah? Lebih tua apa ya? Lebih tua Isa. Lebih tua mana Muhammad sama Allah? Muhammad. Lebih tua Muhammad dari Allah. Ya udah. Aku belum bilang lebih tua. Lebih tua Muhammad kau bilang dari Allah. Ya udah makasih lah. Aku bilang. Loh, tadi kau bilang tua, gitu. Itu mana? Coba sekarang tanya sekali lagi. Tua mana Allah sama Muhammad? Kalau dibandingkan tua dengan Allah dengan Muhammad, bukan Allah itu ndak dibilang tua. Dia apa ya? Apa ya namanya ini? Itu ngaku-ngaku di bukumu kan? Tuhan kami itu ndak dilahirkan, makanya ndak ada dibilang tua. Batu juga nggak dilahirkan kan udah saya bilang. Tuhanmu udah sama dengan batu yang tidak dilahirkan. Tapi batu diciptakan. Tuhanmu pun diciptakan lah. Enggak. Apa buktinya dia tidak diciptakan? Karena dia yang menciptakan segala sesuatu. Siapa yang bisa membuktikan dia menciptakan? Quranmu kan yang membuktikannya kan? Quranmu baru ada di abad keberapa? Abad 7. Makanya aku bilang lebih tua Muhammad daripada Allahmu. Karena ketika Allah berkata seperti itu ada di abad ke-7, 40 tahun sebelum adanya Allah. Itu Muhammad udah ada. Sama dengan Tuhanmu, lebih tua Tuhanmu daripada Adam. Iya. Iyalah, lebih tua Tuhan saya lah daripada Adam, karena Tuhan saya itu yang awal dan yang akhir. Tapi yang lahirkan Tuhanmu itu Maryam. Kemanusiaannya. Sekarang saya tanya nih ya, saya compare ya. Saya tanya sama kamu, ini berasal dari mana? Oke, manusia. Bentar. Kemanusiaan. Ini dari mana? Enggak, ini dari mana? Ini dari mana? Manusia itu. Saya tanya, ini berasal dari mana ini? Quran ini? Dari apa? Dari turun dari perkataan Allah. Salah, ini dari tempat percetakan. Gimana sih kau? Iya. Ini dari percetakan. Jadi kau bohong kalau kau bilang turun dari mana-mana. Oke, ini berasal dari mana saya tanya? Isi apa? Isinya firman. Isinya ini kertas. Ini dari percetakan ini, dari pohonnya ini, dari kayu-kayu. Sama dengan kitabmu, kayak gitu juga. Gak peduli saya nggak urus itu. Nah ini, jadi ini apa? Saya tanya, Quran ini apa? Al-Quran. Quran ini berasal dari mana? Maksudnya? Loh, Quran ini berasal dari mana? Saya tanya. Kalau isinya dari perkataan Allah, firman. Oke, firmannya Allah itu baru ada abad 7 atau dari kapan? Mulai dari Adam. Mulai dari Adam. Berarti bermula Quranmu ini, firmannya Allah.
dari firmannya dari Allah diturunkan melalui Oke, firmannya dari Allah ini bermula nggak? bermula. Bermula, berarti Allah pernah bisu gitu. Allah pernah nggak berfirman karena dia bermula, gitu. Sebelum manusia lahir kan kita tidak tahu. Kok bisa kau bilang Quran ini sebelum ada Adam? Tapi giliranku bilang firman atau keilahian Yesus itu sebelum dunia ini ada, kok nggak percaya? Yang baru itu adalah kemanusiaannya. Sama kayak ini. Ini baru ada, ya. Ini musabnya ini baru ada di abad ke-7. Apakah perkataannya Allah itu baru ada di abad 7? Kan Allah itu sebelum Nabi Adam diciptakan, apa ya? Gimana caranya menjelaskan? Soalnya Kok nggak ngerti apa-apa. Coba itu dulu kau renungkan, apakah firmannya Allah itu baru ada di abad ke-7 atau tidak? Firman Allah itu turun pada apa ya? Saya nggak tanya pas turunnya, saya tanya apakah firman Allah itu bermula? Tidak. Oh, tidak bermula. Sebelum ada manusia sudah berfirman kepada malaikat. Kok bisa kau bilang gitu padahal kenyataannya ini baru keluar dari percetakan tahun 2015? Kok bisa kau bilang gitu? Iya. Tetapi kenapa kamu tidak terima keilahian Yesus itu sebelum segala zaman? Karena dia adalah firman yang satu di dalam Sang Bapa. Tetapi kemanusiaannya itu yang baru 2000 tahun yang lalu. Kenapa ini bisa kau mengerti tetapi tidak dengan Tuhan Yesus? Saya bilang keilahian Yesus itu yang awal dan yang akhir. Dia Allah. Kemanusiaannya itu yang bermula 2000 tahun yang lalu melalui rahim Bunda Maria. Sama seperti ini perkataan Allahmu, dengerin nih, biar kau nggak geger otak, biar kau nggak goblok. Dengerin orang ngasih tahu kau. Jadi sama seperti Quranmu ini, firmannya Allah itu ada di dalam diri Allah yang tidak bermula, tidak berakhir. Tetapi yang dipegang ini adalah kodrat makhluknya. Kabur kok kan, botol. Kalau dijelasin, ya nggak ngerti. Tapi kalau kesini dia bisa terima bahwa perkataan isinya ini sudah ada sebelum segala abad. Tetapi kenapa dia susah mengerti kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus? Ini juga yang ilahi dan yang makhluk. Masa nggak nyampe? Itulah. Janganlah botol. Ya kan?